Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan selamat datang di Intakindo Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, di sini kita akan tanya-tanya seputar Intakindo Provinsi Kalimantan Selatan khususnya, di mana kita telah menghadirkan narasumber Bapak Nanda Febrian selaku Ketua Intakindo Kalimantan Selatan. Nah, Pak, langsung ke pertanyaan saja, Pak. Boleh, silakan. Bagaimana sih sejarah singkat atau sebelum itu perkenalan dulu, bagaimana bisa diceritakan secara singkat apakah itu Intakindo, Pak? Oh ya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, baik untuk Mas Denny maupun teman-teman rekan-rekan semua. Jadi perkenalkan, saya Nanda Febrian Pratama Jaya selaku Ketua Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia Dewan Pengurus Provinsi Kalimantan Selatan. Apa sih Intakindo? Nah, Intakindo itu Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan, itu salah satu asosiasi profesi yang ada di Indonesia. Jadi Intakindo memiliki anggota kurang lebih ada 12 sampai 13 ribu di seluruh Indonesia, di mana kantor pusat berada di Jakarta. Untuk pengurus provinsi ada di masing-masing provinsi, seperti itu. Jadi Intakindo ini asosiasi profesi yang membawahi banyak sekali profesi tenaga ahli, khususnya di bidang konstruksi. Apa aja? Antara lain ada arsitek, ada sipil, ada mekanikal, ada tata lingkungan. Ada 30-an lebih sub klasifikasi tenaga ahli yang di bawah naungan Intakindo yang bisa disertifikasi oleh Intakindo. Contohnya kalau arsitek ada arsitek landscape, ada iluminasi, ada juga K3 untuk lingkungan, ada sanitasi, ada air bersih, perpipaan, dan lain-lain. Banyak sekali yang sektor konstruksi Intakindo semuanya bisa mengeluarkan. Oh iya, adanya Intakindo sendiri itu kan awal mulanya pasti ada keresahan gitu kan, Pak, sejarah munculnya Intakindo. Nah, bagaimana sih, Pak, sejarah awalnya, bagaimana Intakindo ini bisa berdiri? Khususnya di Kalimantan Selatan. Jadi intinya karena banyaknya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, tentu memerlukan banyak sekali tenaga ahli di bidang konstruksi. Nah, dengan banyaknya tenaga ahli, tentu harus dilakukan standarisasi mengenai kompetensi yang dimiliki, begitu. Nah, para pendiri Intakindo melihat peluang dan juga merasa urgent sehingga mendirikanlah Intakindo seperti itu, yang mereka sudah memang bergerak di sektor jasa konstruksi. Jadi berawal dari situ sehingga berkembanglah sampai dengan sekarang di seluruh provinsi. Jadi seperti standarisasi bagi tenaga ahli gitu ya, Pak? Betul, jadi sertifikasi. Oh iya. Untuk visi misinya sendiri, Pak? Yang pertama dan utama itu melakukan pembinaan terhadap tenaga ahli yang disertifikasi. Jadi pembinaan dalam arti dia mengupdate terhadap peraturan maupun ketentuan teknis yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap sektor konstruksi yang ada di Indonesia, sehingga tenaga ahli tersebut memiliki standar yang sama dan di tiap tingkatan muda, madya, utama itu terjaga kompetensinya, sehingga para user yang menggunakan tenaga ahli dari Intakindo itu dapat jaminan mengenai kualitas dari tenaga ahli tersebut. Oh gitu ya, Pak. Kalau untuk lamanya Intakindo berdiri itu sejak kapan sih, Pak? Dan beberapa generasi penerus kepengurusan untuk Intakindo, khususnya yang ada di Kalimantan Selatan, Pak? Iya. Jadi Intakindo sendiri itu berdiri kalau tidak salah tahun 2003. Tahun 2003 sekarang sudah berapa belas tahun, gitu kan? Mungkin 2003, 2013, 10 tahun, 13 sekarang sudah 2021, anggaplah 17-18 tahun, hampir 18 tahun. Iya, nah itu luar biasa kan? Kalau di Kalimantan Selatan sendiri ya sekitar tahun
2003 juga setelah terbentuk di nasional, masing-masing provinsi membentuk seperti itu. Kebetulan saya ketua generasi yang ketiga seperti itu. Yang pertama ada Kakanda Syahdi Rashid, ketua pertama. Yang berikutnya Kakanda Dr. Subhansari. Nah sekarang kebetulan saya yang ditunjuk gitu. Kalau untuk prestasi atau kontribusi nyata Intakindo khususnya di Kalimantan Selatan ini apa sih Pak? Jadi oke, baik. Jadi ada dua yang menjadi kontribusi kita. Yang pertama dari sisi organisasi maupun dari sisi anggota. Kalau dari sisi anggota ada kurang lebih 500 anggota Intakindo. Tentu saya meyakini mereka sudah bisa bekerja secara profesional di bidangnya masing-masing. Itu bentuk kontribusi anggota Intakindo. Tapi kalau dari sisi organisasi, kita sudah banyak sekali melakukan sumbangsih terhadap pembangunan infrastruktur. Antara lain kita secara kontinu bekerja sama dengan media. Itu setiap ada permasalahan mengenai infrastruktur, kami membuat ulasan khususnya solusi apa yang bisa diambil. Yang pertama itu. Yang kedua, baru-baru ini terkait yang adanya banjir bandang di beberapa kabupaten seprovinsi Kalimantan Selatan, Intakindo terpanggil. Salah satunya di Kota Banjarmasin, kami membentuk tim, ada 17 orang tim yang saya buatkan surat tugasnya, ada SK-nya juga. Jadi tim ahli mengenai jembatan khususnya itu melakukan perencanaan prototipe mengenai jembatan bangunan gedung untuk koridor Jalan Ahmad Yani dan Jalan Veteran di Kota Banjarmasin. Jadi tim bergerak cepat menyusun prototipe seperti apa yang jembatan yang ideal, di mana pada waktu banjir kemarin jembatan-jembatan yang ada di sepanjang Ahmad Yani itu, nah itu menghambat arus air karena di bawah muka air banjir. Nah, sehingga seperti apa yang secara teknis jembatan tersebut tidak menghalangi arus air. Nah, teman-teman tim ahli dari Intakindo yang meliputi ahli utama, media dan muda itu menyusun prototipe dan diserahkan ke pemerintah Kota Banjarmasin dan sudah dibuat surat edaran untuk ditaati oleh pemilik jembatan bangunan gedung untuk mengadopsi prototipe gambar-gambar perencanaan yang sudah disusun oleh tim Intakindo. Banyak sekali sebetulnya yang sudah kita lakukan, namun itu diantaranya. Jadi intinya itu memberikan solusi bagi pembangunan yang ada di Indonesia gitu Pak. Betul, itu memang tujuan utama Intakindo. Yang terakhir nih Pak, harapan kedepannya Bapak untuk kemajuan Intakindo sendiri dan untuk pembangunan di Indonesia. Baik, harapan dari sisi organisasi tentu kita ingin terus bersinergi, berkolaborasi dengan pemerintah maupun stakeholder konstruksi yang ada. Kita mudah-mudahan selalu bisa bersinergi ya. Kata kuncinya di sinergi, di kolaborasi, kita ciptakan iklim usaha sektor konstruksi yang baik. Pemerintah juga membuat regulasi yang pro terhadap tenaga ahli lokal khususnya, karena tenaga ahli lokal inilah yang dapat menggerakkan ekonomi di tingkat lokal. Seperti itu. Jadi itulah tadi wawancara singkat dengan Pak Nanda Febrian selaku Ketua Intakindo Kalimantan Selatan.